Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hasilkan buah yang baik. Mengapa dan bagaimana kita boleh menghasilkan buah yang baik? Firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 4 mengatakan, apalagi yang dapat dilakukan untuk kebun anggurku yang belum kulakukan terhadapnya? Bukankah aku menanti kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik? Mengapakah yang dihasilkannya buah anggur masam? Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga 7. Ini merupakan sajak atau hiasan oleh Nabi Yesaya tentang bangsa Israel. Dia mengumpamakan Israel itu atau bangsa Israel itu bagaikan kebun anggur yang masam. Apa maksud Nabi Yesaya ini? Sebuah ilustrasi. Ibu bapak mana yang tidak menginginkan anaknya bila dewasa nanti menjadi orang yang berjaya, menjadi orang yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang lain? Untuk itulah ibu bapak berjuang mencukupi atau mencukupkan keperluan dan mendidik anaknya dengan baik. Tetapi bagaimana perasaan ibu bapak jika 25 tahun kemudian ternyata anak itu menjadi anak yang memberontak, menjadi anak yang kurang ajar, menjadi anak yang tidak menghormati orang tua? Pasti mereka akan merasa gagal dan kecewa, bukan? Kembali kepada bacaan kita hari ini. Bangsa Israel adalah seperti pohon anggur yang ditanam pemiliknya, yaitu Tuhan. Sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan telah menjaga bangsa Israel miliknya dengan melakukan banyak kebaikan. Dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian atau sampai ke tanah Kanaan. Tetapi di zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, hidup dalam kejahatan dan huru-hara, dan tidak menjadi contoh yang baik untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itulah gambaran buah anggur asam yang telah mengecewakan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, sehingga Dia menjatuhkan penghukuman bagi mereka. Saudara, apa aplikasi kisah ini atau renungan ini untuk kita? Tuhan telah memberikan anugerah, memberikan kebaikan, teguran, dan berkat selama kita hidup sampai saat ini, saudara. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, agar boleh bertumbuh, agar dewasa dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita hidup dalam kebenaran dan keadilan sebagai buah yang baik yang menjadi berkat untuk sesama? Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya hidup benar dan adil. Inilah salah satu buah yang baik yang disukai pemiliknya dan menjadi berkat kepada orang yang menerimanya. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Bila mana kita datang kepada Dia, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh berbuah baik sebagai anak Tuhan dan menjadi berkat kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena sekali lagi kami dipanggil untuk menghasilkan buah. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, membantu kami untuk menghasilkan buah yang baik itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.